Nggak perlu pakai ilmu, enggak. Yang penting dia dengar informasi dan dia mendapatkan gambaran cara Islam baik. Oke. Lalu bagaimana Ustadz kalau orang itu belum mendapatkan dakwah Islam, belum mendapatkan informasi Islam yang benar, maka orang itu disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Misalkan mbah kita dulu nih, misalkan bapak ibu keturunannya Gajah Mada, Hayam Wuruk. Nah, bagaimana Ustadz hukum mbah saya Gajah Mada dan Hayam Wuruk tadi? Nah, wah, zaman itu belum ada yang dia belum mendengar Islam dia. Oh, berarti dia masuk ahlul fatrah. Kalau ahlul fatrah, maka hukum orang ini itu terserah Allah Ta'ala. Nanti di hari akhir Allah akan membuat ujian khusus buat mereka. Atau kayak sekarang, orang-orang yang hidup di Skandinavia. Skandinavia itu apa? Apa Pak Agung? Skandinavia. Pokoknya yang orang barat yang dingin-dingin dekat kutub utara sanalah. Itu belum dapat dengar Islam. Atau dia dengar Islam tetapi potret informasi Islam itu buruk. Islam teroris, Islam ini. Maka kalau dia meninggal, maka dia masuk kategori ahlul fatrah. Tidak bisa kita hukumi apa-apa. Oh, nanti dia masuk neraka di tingkat 7, tidak boleh, karena dia belum mendengar. Nama ahlul fatrah. Saat dulu tuh waktu kuliah di Maroko, itu ada kawan-kawan dari Italia, orang Indonesia Pak. Itu kadang tugas penelitian itu di daerah saya di Maroko, mampir. Terus ada bawa teman-teman dia, ada mahasiswi-mahasiswi dari Peru, orang bule-bule lah. Nah, kebetulan yang saya ajak ngobrol itu orang agnostik Pak. Agnostik itu dia mempercayai Tuhan, tetapi dia tidak percaya sama ajaran agama. Namanya agnostik. Kalau ateis, dia nggak percaya Tuhan. Semua ini hanya lingkup permainan waktu dan hukum alam. Itu ateis. Kalau agnostik, dia nggak percaya ajaran Tuhan. Nah, kebetulan kawan ini agnostik. Dia cerita, saya mendengar Islam, tetapi saya punya gambaran Islam itu gambaran tidak bagus. Namun setelah ketemu teman-teman orang Indonesia, kok saya lihat Islam itu enak ya, katanya gitu. Saya tanya, kenapa enak? Iya, saya tidak pernah punya masalah kalau misalnya kawan saya namanya si Andi sholat, itu saya senang aja ngeliat dia gitu. Sementara di tempat saya belajar di Eropa, saya ngelihat orang masuk masjid biasa aja, tapi kalau ngeliat orang Indonesia kok lain, katanya. Nah, satu saat saya perhatiin gimana cara teman saya ini kok menjadikan si agnostik ini sangat kagum. Nah, saya perhatiin itu ternyata begini, kalau dia punya teman muslim, itu saat waktunya sholat, udah si perempuannya tadi itu ditinggalin aja untuk sholat. Saya mau sholat ya, udah pergi aja begitu. Nah, kalau kawan saya enggak, ini dia mau lihat nih, oh jam ini mau sholat. Dia itu si perempuan tadi diajak nongkrong di kafe. Kamu duduk dulu, dipesenin jus, terus habis itu kamu istirahat dulu di sini. Saya mau pergi sholat. Jadi ketika dia ninggalin sholat, itu didudukin dulu, dikasih jus dulu. Nah, akhirnya dia kan lihat, oh, jadi seneng. Kalau orang kan, kalau temennya muslim yang lain, sama sholat, udah saat itu di tengah jalan ya udah tinggalin aja dia, pergi ke masjid. Tapi kalau yang teman saya ini udah, dia tahu, ayo nongkrong di situ yuk. Nah, saya nongkrong, plek, kamu tunggu saya di sini ya, saya tak ke depan sholat masjid, sholat. Jadi ternyata mereka itu
melihat Islam bagus itu karena lihat orang Indonesia. Saya pikir-pikir gitu loh. Islamnya khas katanya. Karena Islam kita ini itu Islam mendarah daging, Pak. Saya jujur, di Maroko itu musim dingin itu bersalju, Pak. Di daerah saya, di kota Fes itu ada saljunya. Secara ilmu saya bisa bertayamum, Pak. Dan saya lihat banyak para imam masjid itu karena malas kena air itu tayamum, Pak. Saya ndak bisa. Pokoknya kalau nggak wudhu kayaknya hati kurang sek gitu. Karena sudah menyatu. Nah, itu pentingnya menyatukan antara ibadah sama tidak bisa, tetap menyatu. Nah, itu pun sama. Saya tahu kalau saya ngajar dari Depok ke Serang, Banten, secara ilmu itu saya boleh untuk menjamak sholat secara ilmu, tetapi secara psikologi saya merasa, lah kok ya yang jalan kan bukan kaki saya, wong mobil, lagian juga waktunya masih cukup, masa ya tak jamak, kadang begitu. Kenapa? Karena nyatu. Nah, itulah yang patut kita pertahankan, yaitu membuat anak kita itu punya tradisi menyatu dengan agama atau ibadah. Dan itu harus dari rumah, tidak bisa ditinggalkan. Sesibuk apapun orang semuanya, kalau sudah menyatu begitu, pasti dia ujung-ujung nyari musola, entah nyari bawah tangga, pasti itu. Saya lihat teman-teman saya yang kuliah di Eropa semua, walaupun sukanya orangnya belgedes gitu kan, waktunya sholatnya sholat, dia tahu belgedes gitu. Nanti tinggal diperbaiki sedikit demi sedikit, karena dia nyatu. Saya dari kecil biasa itu pakai sarung sama pakai celana. Saya suruh pakai celana pendek, Bu, itu gatel-gatel saya. Bukan saya sombong atau gimana, enggak. Karena enggak terbiasa. Enggak biasa. Kayak gitu, gatel-gatel saya rasa gitu. Karena kecil memang suka pakai, enggak pakai sarung, pakai ini. Yang di Maroko aja kuliah aja kadang pakai sarung saya. Gitu. Terus saya ngeliat ya, wah, agak unik juga katanya. Oh iya, enggak apa-apa. Dia pakai daster, maaf pakai serba apa jubah, punya daster, ya boleh, tidak apa-apa, saya pakai sarung. Mau sidang disertasi ya pakai jas gini, bukan apa-apa, karena ya namanya apa ya nyatu gitu. Nah, itu pentingnya menyatu. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan informasi tentang Islam dan informasi yang baik tentang Islam, dia nggak perlu pakai ilmu, sudah kena kewajiban dia masuk Islam. Itu mau saya contohkan. Nah, itu untuk la ilaha illallah sebagai fungsi memasukkan orang ke dalam Islam tanpa ilmu. Kenapa? Karena memakai ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan. Karena ayat itu. Paham Bapak Ibu ya? Tetapi kalau sudah masuk Islam, sudah Islam nih, entah itu Islamnya itu karena keturunan misalnya, maka makailah ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Al-Imamu Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatum billah. Hal pertama yang wajib bagi seorang mukallaf, orang yang sudah akil balik, adalah memahami, mengerti la ilaha illallah, mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Kenapa? Ya karena ada tuntutan fa'lam. Fa'lam itu fi'il amr, perintah. Perintah itu wajib. Nah, perintah itu wajib. Jadi kalau sudah mukallaf itu harus mulai ditanamkan la ilaha illallah. Wajib. Nah, akhirnya kata wajib ini berarti sesuatu yang nggak boleh ditinggal, Bapak Ibu. Nggak boleh ditinggal. Tetapi yang namanya sebuah kewajiban harus ada batasan. Misalnya
Wajib sholat, ada batasannya. Sampai mana wajibnya? 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Batasan ada. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jelas batasannya. Nah, sekarang kata fa'lam, untuk orang disebut sebagai minimal sudah memenuhi tuntutan perintah ini, itu batasannya apa? Nah, disinilah para ulama membuat yang namanya batasan tadi. Tentu batasan ini dibuat berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi jangan nanya ntar, kok batasannya ini Ustadz, mana dalilnya? Itu sama saja ibu tak kasih, bapak ibu tak kasih rendang, nanya mana bentuk kelapanya? Ya sudah jadi itu. Udah jadi. Kalau pengen tahu kelapanya, ayo datang ke dapur, nanti tak kasih tahu apa saja bumbunya ini. Nah, masuk ke dapur itu gimana? Ya belajar ngaji sama gurunya lah, sama ustadznya. Ya, cara milih kelapa 1. Nah, begitu. Nanti harus berjenjang, masuk kelas diniyah ibtidaiyah, SD, pendidikan agama ibtidaiyah namanya. Nanti wusto, tingkat menengah, nanti ulia, nanti tingkat mahat ali, jadi tingkat jadi ulama. Wah, itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Nah, akhirnya ulama bikin batasan. Oh, nanti ya, untuk fa'lam annahu la ilaha illallah itu adalah perintah wajib mengilmui. Wajibnya sampai batasan apa? Akhirnya membuat, oh, untuk kategori la ilaha illallah itu masuk kategori bab uluhiyat, ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Mengenal Allah. Allah itu apa dan bagaimana? Oh, Allah itu punya sifat-sifat. Untuk mengenal Allah harus mengenal sifat-sifat. Lalu untuk mengenal sifat-sifat Allah itu yang dikenal apa? Untuk batas minimal memenuhi kata fa'lam, perintah. Maka dibuatlah, oh, untuk mengenal sifat Allah minimal seorang mukallaf itu mengenal 20 sifat Allah yang wajib, 1 sifat Allah yang jaiz. Nah, itu minimalnya. Wow, berarti sifat Tuhan kok dibatasi cuma 20? Tidak, gak ada yang batasi sifat Tuhan. Sifat Tuhan gak terbatas kok. Ini kata 20 untuk memenuhi kata fa'lam. Karena namanya kewajiban itu ada batasannya. Gak mungkin kata wajib kok gak berbatas. Untuk memenuhi ayat ini loh, fa'lam. Ini perintah itu punya wajib itu harus. Kalau enggak dosa. Nah, jadi kalau orang sudah mengenal sifat 20 Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah, maka dia dinyatakan sudah memenuhi kata fa'lam. Jadi kata 20 ini bukan untuk membatasi sifat Allah ya Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham. Tuhan itu maha agung, maha luar biasa, tidak bisa dibatasi-batasi, tidak ada batasan. Jadi itu kata 20 itu bagi kita mengenal Allah untuk memenuhi kata fa'lam yang diturunkan oleh Quran. Paham ya Bu? Jadi tahu bedanya ya. Ya karena tidak mungkin kewajiban kok tanpa batasan, tidak mungkin. Ya dihukum manapun itu Pak Agung ya, kewajiban terus ada batasannya. Kewajiban rakyat kepada negara, 1, bayar pajak. Pasti tanya, batasannya bayar pajak apa? Wah, kan begitu. Maka dimuncullah aturan-aturan turunan dan seterusnya.
Ketika ada perintah pasti ada batasan untuk memenuhi perintah tadi. Nah, maka ulama menyebutkan sifat Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang satu yang jaiz, itu dalam rangka supaya si mukallaf tadi sudah memenuhi kewajiban kata fa'lam. Makanya di masjid-masjid waktu kecil itu dibacain itu Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil ya lawannya. Allah itu punya sifat wujud, berarti mustahil bagi Allah tidak ada. Gitu Bu. Iya, nah begitu. Nanti diajari satu persatu sifat wujud Allah. Jadi 20 tadi itu untuk kita memenuhi ayat Quran fa'lam. Bukan batasin sifat Tuhan. Tuhan kok dibatasin? Apa itu? Enggak. Sifat Allah wujud. Kenapa? Karena kalau nggak wujud berarti al-adam itu tidak ada. Masa dunia sebesar ini diciptakan oleh ketiadaan? Nggak mungkin. Pasti diciptakan oleh yang ada. Makanya ada dunia ini. Nah, yang ada itu disebut wajibul wujud. Kalau bahasanya Pak Agung, necessary being. Wah. Wajibul wujud. Karena tidak mungkin ketiadaan kok mencipta, tidak bisa. Yang mencipta itu ada sesuatu yang wujud. Nah, nanti diajarin satu wujud. Kidam. Allah itu tidak ada permulaan. Karena yang namanya permulaan pasti biasanya ada akhirat. Allah itu tidak memiliki permulaan. Kemudian dari sifat baqa. Allah itu tidak punya akhiran. Karena awalan dan akhiran itu sifat waktu.